Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Oke, gimana pagi ini? Apa kabarnya? Sedang sehat kan? Sehat, Pak, sehat. Sehat ya? Udah mau akhir bulan nih. Bentar lagi cair juga Anda. Ya kan? Biasanya awal-awal bulan nanti Anda udah mulai senyumnya merekah, lebar. Dapat kiriman, dapat gajian, ya. Oke, sorry ya. Saya selalu repot sekali kalau jam 7 ini datang. Ya. Jadi semoga evaluasi saya berikutnya agar saya setidaknya jam 8. Jadi teman-teman, hari ini kita jumpa di minggu kelima untuk semester ini ya. Dan mata kuliah hari ini, mata kuliah kewirausahaan ini minggu kelima dengan agenda media promosi. Materinya media promosi. Oh iya, Mikel, itu yang bugil di belakang itu gimana tuh? Sorry ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman dikondisikan aja lah. Nanti ngeliat yang agak nggak pakai baju, ngeliat seperti ayam goreng. Yang lagi lapar. Ya. Jadi teman-teman, hari ini minggu kelima untuk materi sudah saya share ya di GCR-nya. GCR-nya, oh belum ya. Nanti saya share terkait digital marketing, pemasaran dalam digital marketing atau menggunakan konsep pemasaran secara online ya. Saya posting terlebih dahulu. Oh iya, saya aktifkan presensi ya. Presensi kelas kita, saya ingat. Silakan untuk isi presensi. Ini ya. Kemudian presensi ini. Nah, jadi hari ini kita minggu kelima, ya, minggu kelima dengan agenda konsep pemasaran dalam pemanfaatan teknologi. Coba saya cari dulu materinya. Oh ya, sebelum kita memulai materi, ada yang teman-teman ingin tanyakan atau yang mau didiskusikan, bolehlah cakap.
Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, Arum. Gimana, Arum? Terkait tugas di GCR mengenai video promosi itu di dalam videonya harus ada produk jadinya atau bagaimana ya, Pak? Oh iya, nggak harus sih. Tapi Anda bisa tambahkan gambar atau teks. Tapi tidak full teks atau susunan gambar-gambar saja yang ditampilkan ya. Kayaknya Anda yang menyampaikan sebuah ajakan. Jadi tidak harus produk jadi ya. Terkait konsep usaha Anda. Jadi dapat ceritakan kami. Ini usaha kami di lingkungan kampus adalah coba jelaskan. Tapi juga jangan menggunakan ini ya, Zoom atau Google Meet ya. Ya gitu ya. Kayaknya Anda syuting lah ya, membuat ilustrasi, mengekspresikan diri lah. Ya, mau ngapainnya? Ada lagi yang mau ditanya gimana? Arum? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain gimana? Sudah lihat ya apa namanya materi kita? Sudah lihat apa namanya GCR-nya? Jadi masih terkait dengan tugas yang kita garap ini ya. Dari tugas yang pertama kan Anda bentuk kelompok dan kelompok inilah yang kita teruskan setelah sebelumnya Anda bentuk kelompok, kemudian buat PMC minggu lalu sebagai tugas, ya, menggambarkan menyusun rencana usaha dalam bentuk konsep yang dituangkan di dalam sebuah kanvas, ya, konsep abstraknya. Kemudian kita masuk ke media promosi. Kayaknya ini adalah media promosi, ini adalah usaha Anda yang telah Anda susun strategi bisnisnya. Tetapi sebuah bisnis itu hal yang terpenting selain konsumen, usaha itu adanya penawaran atau promosi. Ya, usaha itu harus dipromosikan agar diketahui konsumen atau pengguna jasa Anda yang akan menggunakan produk Anda. Ini adalah bagian terpenting. Selain menentukan segmen pasar konsumennya siapa, bagian terpenting lainnya adalah satunya adalah promosi. Promosi ini menentukan sebuah usaha yang akan jalan, bertahan atau enggak, ya, dikenal oleh masyarakat atau tidak. Jadi ada beberapa kegiatannya adalah teman-teman kayaknya promosi itu adanya statement atau sebuah pesan, ajakan di dalam sebuah video atau iklannya. Itu yang teman-teman sebut buat konsep. Buatlah videonya semenarik mungkin. Saya percaya Anda orang-orang yang kreatif lah ya. Buat senyaman mungkin dan sebagus mungkin dan lakukan improvisasi atau Anda buat. Kayaknya Anda adalah sebuah model lah ya. Model, Tomu adalah model. Tapi kalau Anda mau panggil vendornya artis beneran ya silakan. Mulai dari sinilah ya kita mengekspresikan diri bahwa kita itu punya bakat.
Mungkin seperti itu. Tapi di video ini nanti teman-teman tidak harus Anda buka. Selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan kami, saya Arum dengan NIM bla 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 bla. Saya Habib Malik dengan NIM 1214. Nggak harus seperti itu. Kami di sini untuk mengerjakan tugas. Langsung aja iklan. Kayaknya buat sebuah video iklan promosi. Ya. Jadi seperti itu ya. Dan tidak boleh juga dengan Google Meet atau Zoom seperti ini. Jadi seperti itu ya. Tidak lama kok. Hanya maksimal 3 menit saja maksimal. Tapi isi poin pentingnya adalah pesannya sampai apa yang ingin Anda tawarkan ke konsumen itu ada. Kemudian ada berikutnya ada poster, desain sebuah poster. Mungkin Anda punya usaha kelompok belajar ataupun mempromosikan melalui poster. Desain sebuah posternya. Sana mengenalkan produk, ada ajakan, ya, promosi yang menarik, dan sebagainya. Kemudian ada nama atau logo usaha ini bagian dari promosi. Teman-teman. Nama logo usaha itu mencerminkan produk yang Anda tahu. Bisa seperti itu. Identitas usaha kita. Seperti itu. Itu saja tugasnya. Ada yang ditanya? Oh iya, terkait BMC ini kemarin ada masalah kah? Saya belum belum lihat banyak. Ini hanya lihat secara sepintas kemarin. Saya lihat secara acak ya, Bang. Ini Duta Regar Royondo Simorangkir. Milor ini apa nih? Makanan lezat dan bergizi. Aduh, Anda sudah dikasih template kok buatnya kayak gini. Nah, ini nggak memenuhi kriteria nih. Kan template-nya udah di standarnya kan sudah ada. Ini kalau kuliah nggak perhatiin. Ini value proposition-nya nggak ada, key partner-nya nggak ada, key activity-nya nggak ada. Tak kira menarik. Kita buka pertama, memang agak sedikit mengecewakan. Ini kan dibuat ini loh. Ini akibat kalau kuliah nggak ini oke. Coba desain yang benar loh. Ini kan desain BMC, bukan deskripsi. Buatlah yang menarik. Anda masih muda yang kreatif, ya. Oke, masih agak mending. Ini yang tadi ya. Yang mau diperbaiki silakan diperbaiki ya. Nggak buka slide kita nih. Ini mana nih yang open nih? Tolong diperhatikan ya. Kerjakan tugasnya jangan seadanya, teman-teman. Lakukan hal yang terbaik dari setiap kesempatan Anda. Itu pesannya. Lakukan yang terbaik dari setiap kesempatan yang Anda miliki. Entah itu tugas, entah itu dapat panggilan, pekerjaan, lakukan semua yang terbaik. Ya. Nah, saya pernah pernah buat. Saya sebelumnya adalah pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan di kampus sebelumnya. Nah, jadi ini salah satu contoh
usaha mahasiswa saya. Nah, ya. Ya. Nih ya, nanti terdengar nggak ya suaranya? Tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar ya? Coba saya share screen lagi. Jadi saya ingin Anda apa? Ya, yang kreatif lah ya. Jadi ini benar pakai. Ini mahasiswa bimbingan saya. Kayaknya Anda membayangkan sebuah iklan. Waduh, ini lama sekali ini. Editing art merupakan media atau jasa yang melayani pengeditan foto, banner, sertifikat, video, dan undangan. Jasa editing art bisa berupa soft copy dan hard copy. Menerima pesanan dari berbagai tempat pemesanan berlaku selama 24 jam proses yang cepat, dengan desain-desain yang bernilai artistik dan dengan harga yang terjangkau. Alamat kami terletak di Kota Sekayu, Perumnas 04 Editing Art, YouTube Editing Art, Instagram editing_art, email editingart04. Ya, itulah ya. Jadi harapan saya, ekspektasi saya Anda lebih kreatif. Itu anak D3 itu. Itu hanya anak D3. Anda lebih kreatif. Ya. Jadi tidak seadanya, template-nya ada, tapi yang dikerjakan hanya tabel-tabel. Ngapain kalau yang sesederhana itu hanya 9 kolom, ada itu ditabelkan seperti biasa, ya tidak harus dalam satu pertemuan. Buat yang menarik. Nah, ini bisa Anda desain yang bagus. Dari sini juga kalau melihat selera seninya juga, selera seninya sederhana sekali. Ya, sedikit menarik lah. Ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Layaknya sebuah promosi itu yang menarik bagi konsumen Anda. Karena ini kalau kita tidak menarik, ya biasa-biasa saja, ya, konsumen akan beralih haluan, ya, berpaling ke toko sebelah, ya, seperti itu. Kalau tidak ada inovasi yang hanya menampilkan yang standar-standar saja. Nah, jadi itu kita melihat juga bagaimana pesaing, bagaimana ajakan itu menarik. Itu adalah sebuah pemasaran. Nah, di materi kita ini adalah pemasaran pada konsep digital. Kita singgung karena ya, teknologi itu berkembang sangat pesat, ya, merubah kebiasaan awalnya belanja langsung datang ke toko secara tradisional. Ini semuanya berubah secara digital dan membuat peluang berwirausaha itu dengan mudah
Ya, ini yang akan kita bahas. Nah, kompetensi dasar atau sasaran yang diharapkan sampai dengan teman-teman dalam mengenal konsep digital marketing itu sendiri dan manfaat bagi individu maupun perusahaan yang menggunakan digital, yang memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk ini. Ya. Standar yang berikutnya diharapkan teman-teman mampu membedakan digital marketing ya, dengan tradisional, dengan secara konvensional. Tahu sendiri ya, bagaimana selama ini prosesnya, apakah mana yang lebih menguntungkan dan atau apakah juga kedua konsep ini bisa dikombinasikan. Ini yang akan kita bahas. Jadi apa strategi kita? Itu adalah tujuan dari materi pembelajaran kita ini. Ya. Kemudian, lanjut ya. Ini definisi pemasaran. Sebelum kita lanjut, lebih banyak pemasaran itu sendiri adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dengan menciptakan penawaran secara bebas dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan ini kegiatan proses sosial, karena kita menawarkan produk bagi menjawab kebutuhan konsumen, dan konsumen ini membutuhkan produk tersebut dan kita belum tahu sebelumnya, belum kenal sebelumnya siapa konsumen. Adalah kegiatan sosial. Bertukar produk dengan bernilai, yang bernilai. Mereka membutuhkan, kita menjawab kebutuhan mereka, dan kita mendapatkan hasil dari penjualan. Tukaran. Kemudian, Dekker. Pada tahun 1954, definisi pemasaran itu bukan sekedar perluasan dari penjualan. Bukan dari bagian dari penjualan saja. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan proses bisnis, keseluruhan aktivitas ya bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil yang dicapai. Ketika Anda menjajakan sebuah produk, menyusun pelanggannya, ya layaknya di BMC tersebut. Siapa pelanggannya, kemudian bagaimana menjalin komunikasinya, apa nilai akan mereka dapatkan. Nah, itulah pemasaran. Dan dilihat dari sudut pandang hasil akhirnya, ya, dari sebuah usaha tersebut dilihat dari sudut pelanggan. Jadi pelanggan tersebut tertarik, kemudian bagaimana mempertahankan pelanggan, itu pemasaran. Dan dalam setiap bisnisnya hanya pemasaran dan inovasilah yang menciptakan pendapatan, dan yang lain hanya menciptakan biaya. Dari inovasi dan pemasaran lah yang menciptakan pendapatan. Jadi dapat disimpulkan dari dua definisi ini, pemasaran ini sebuah proses yang melibatkan aspek bisnis. Semua proses yang melibatkan aspek bisnisnya. Mulai dari mendesain produk, ya, tampilannya, menentukan harganya, dan mendapatkan umpan balik. Umpan balik ini respon dari konsumen, baik mereka memberikan penilaian ataupun konsumen tersebut puas dan datang kembali. Itu beberapa umpan balik. Menentukan harga ini termasuk pemasaran kan? Karena mulai dari bagaimana promosi, bagaimana harga bisa bersaing, itu semua termasuk promosi, termasuk pemasaran. Karena kalau harga berbeda dengan harga pasaran yang ada, nggak akan laku, ya. Tahu yang lain di luar sana lebih bagus dan harganya lebih sesuai. Jadi, harga itu menentukan.
mendesain sebuah produk, itu yang menarik. Baik itu pengemasannya. Anda mungkin sering nongkrong-nongkrong di kafe. Ya. Bagaimana kita ketahui. Mungkin kafe-kafe itu banyak. Tapi yang Anda menarik Anda itu beberapa pertimbangan, mulai dari konsep yang mereka jajarkan, kemudian harga, itu kan jadi pertimbangan kan, kemudian rasa. Kalau yang standar-standar saja ya warteg-warteg saja sudah cukup. Tapi apa yang dijual di sini? Bagaimana pengemasannya? Ada yang rumah makan itu menjual, yang dijual itu bukan hanya rasa tetapi suasana, nuansa yang dibeli. Seperti itu. Kenyamanan yang itu beberapa pengemasan yang membuat konsumen menarik. Mulai dari cat gedungnya, cat rumahnya, tata letak tempat duduknya, itu kan yang membuat Anda menunggu. Tapi itu adalah bagian dari strategi. Jadi balik lagi ke sini, kita berbicara digital marketing. Apa itu digital marketing? Jadi Marketing Institute dalam jurnal Institute penelitian digital marketing itu mendefinisikan penggunaan teknologi digital atau digital itu untuk menciptakan komunikasi yang terpadu. Jadi jual beli sudah menggunakan platform digital yang terarah, terukur, memperoleh dan mempertahankan pelanggan sambil membangun hubungan yang lebih mendalam dengan mereka. Ya, kalau kita uraikan, menciptakan komunikasi. Jadi di sana Anda memposting sebuah produk, komunikasinya ada lewat YouTube chat. Anda bertanya stoknya ready atau tidak, ini bahannya apa, ini ukurannya ada atau tidak, seperti itu, ukurannya berapa. Kemudian terarah ini karena terarah dan terukur ini adalah bagaimana konsumen tersebut ada jalinan komunikasi, kemudian mereka bisa memilah dan melihat produk, dan terukurnya begitu mereka membeli, mereka juga memberikan penilaian, dan kita dapat dari komunikasi inilah kita dapat mempertahankan pelanggan dari bagaimana pengemasan, pengiriman produk, sampai respon kita terhadap konsumen yang bersama. Itu adalah bagaimana mereka mempertahankan hubungan. Terutama kalau platform digital ya, jual beli yang secara online. Itu kalau mengikuti toko tersebut, mengikuti promosi toko tersebut, dapat promosi atau dapat potongan harga, ikuti toko ini. Nah, itu adalah bagaimana membangun hubungan. Itu jika menggunakan digital sudah semudah itu jalin komunikasi. Kemudian dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa digital marketing ini adalah praktek mempromosikan produk ataupun jasa. Ya, dari produk atau jasa yang kita tawarkan bisa menggunakan platform digital yang saluran database-nya didistribusikan secara online, ya kan, untuk menjangkau konsumen yang relevan, pribadi, ya, konsumen pribadi yang bisa juga membeli dan menghemat biaya tanpa harus datang, ataupun si penjual tanpa harus buka toko. Banyak itu dari segi hemat biaya. Kemudian konsep online marketing ini ada promosi dan ada interaktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam online marketing. Dia menjawab chat, kemudian melakukan pengemasan,
kemudian mengirimkan produk, memberikan respon. Itu ada interaktivitas. Jadi sehingga adanya rasa ketertarikan, keterlibatan konsumen. Itu ya, selain informasi kita memanjangkan sebuah produk, kemudian deskripsi produknya jelas, kemudian ada yang lainnya kita bisa jawab. Itu adanya rasa ketertarikan atau konsumen tersebut menanyakan, itu adalah konsep online marketing. Jadi tingkat pertumbuhannya ya kalau di tahun 2001 hingga 2005 itu mencapai 68% di Amerika Serikat. Di Eropa 91 dan di Asia itu sangat tinggi. Hingga 109%. Menariknya teman-teman, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online atau digital marketing ini adalah usaha kecil menengah. Rumahnya tampaknya tertutup, tetapi dia punya usaha rumahan yang dia jual secara online. Jika ada order bisa dijual, ada ditanggung. Itu adalah perdagangan online yang berskala kecil menarik. Ya. Karena tanpa harus kalau buka toko secara manual yang tradisional harus buka lapak dengan buka kios, kemudian barang yang dijajakan atau yang dipasang di etalase yang Anda gantungkan itu banyak. Jadi ini bisa dimulai dari usaha kecil dan menengah. Dan digital marketing ini pada dasarnya merupakan suatu yang berkaitan dengan ide yang dituangkan dalam dunia digital. Menjadi tolak ukur ketika produk ditawarkan, apakah menjadi perbincangan oleh masyarakat. Begitu produk dibeli, konsumen atau masyarakat ini mencari produk Anda dengan mudah, dengan melihat riwayat histori pembelian atau penilaian pembeli sebelum melihat respon ataupun melihat dari berapa bintang yang didapat dari toko tersebut. Itu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Jika memilih sebuah produk, pasti kita mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Bagaimana respon, bagaimana kualitas produk, itu kita baca dulu. Ini berapa ratingnya, ini bagaimana respon pembeli sebelumnya, positif atau negatif. Kalau negatif mungkin Anda sudah berpikir ulang, ganti toko. Jadi maka seperti itu. Dan definisi tersebut menjadi interpretasi yang komprehensif, diantaranya mencakup perangkat digital, tertarget dan terukur. Jadi membangun hubungan karena pemasaran menggunakan digital. Nah, bedanya digital marketing atau secara online dengan yang secara tradisional. Tradisional itu Anda tahu ya, radio, TV, billboard, dan media cetak, baik itu koran, majalah, itu adalah sebuah konsep pemasaran secara tradisional, dalam bentuk tradisional. Di radio mungkin telah dibuka toko ini, tapi tidak tahu respon konsumen. Kemudian TV, Anda menonton televisi, ada iklan dari jeda sinetron yang Anda tonton. Itu membedakan digital marketing dan online. Pemula berangkat digital bentuk-bentuk tradisionalnya ini, tetapi kelemahan pemasaran tradisional ini tidak menawarkan umpan balik dan laporan secara instan, ya kan? Mempromosikan secara tradisional dengan radio, dengan
iklan di televisi dengan media cetak, kita tidak mendapatkan umpan balik secara langsung. Ya. Beberapa orang mungkin merespon panggilan untuk bertindak dari sebuah iklan, tapi hanya beberapa. Ataupun lagi nonton, lagi ada iklan, Anda pindah channel. Seperti itu ya. Jadi beberapa respon panggilan itu hanya beberapa saja, tetapi tidak ada cara mengetahui jumlah pasti orang yang melihat atau mendengar. Tapi kalau secara online, entah belanja atau tidak, Anda mungkin setiap hari membuka aplikasi jual beli Anda. Entah itu Shopee, Lazada, Tokped, ya, Tokopedia, dan lain sebagainya. Mungkin entah belanja atau tidak, itu yang dibuka. Karena melihat barang, aksesoris, mungkin menyenangkan sebagian dari kita. Dimasukkan di keranjang belanja, kemudian disimpan ini barang di like, masuk di barang yang Anda suka, Anda masukkan ke keranjang, tapi belum Anda beli sampai sekarang. Itu apa namanya? Itu sudah mendapatkan respon. Ketertarikan itu sudah sesimpel itu, ya. Nah, itu kelemahan itu adalah dengan media digital, ya. Kalau tradisional ini kita tidak tahu pasti orang yang melihat atau mendengar. Ini beda halnya kalau dalam satu platform, apa yang mereka cari, mereka gunakan kata pencarian, kata kunci, sudah dapat. Maka akan keluar semua produk-produk yang mereka cari. Itu dengan secara digital. Ya, sudah semenarik itu. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan di beberapa fitur aplikasi ada tambahan game, kemudian mulai deh kalau di beberapa aplikasi seperti strateginya ya. Setiap hari Anda siram tanaman, apa ya itu ya, kalau atau main game di Shopee itu. Sehingga Anda mengumpulkan poin itu bisa ditukar untuk potongan harga dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah strategi bagaimana agar mengundang pelanggan itu memberikan respon. Nah, dan apabila ditanya apa digital marketing itu adalah cara branding, promosi, dan berjualan dengan medium teknologi digital yang terkini. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan sosial media, mobile marketing, website, dan lain sebagainya. Ya. Adalah cara branding produk, promosi, berjualan, dengan memanfaatkan teknologi digital. Keunggulannya digital marketing ini adalah salah satu pusat online digital marketing adalah pemasaran yang sangat kuat. Ya. Dalam sebuah platform aplikasi, apa saja yang ingin Anda cari dan kata pencarian sudah Anda temukan. Terjangkau, ya, efektif. Karena mudah untuk mencari produk yang sama. Kemudian mudah untuk menyampaikan, bisa diakses oleh siapa saja, ataupun konsumen Anda dari luar kota, terjangkaunya sangat luas. Dan proses interaksi monitoringnya lebih mudah. Internet dapat digunakan dengan baik dengan mengirim pesan. Ya. Oleh karena itu, internet ini dianggap sebagai kombinasi dari push dan pull teknologi untuk memanfaatkan kampanye pemasaran. Dengan media digital, memungkinkan organisasi bisnis melihat secara real time bagaimana kampanye pemasarannya
apa yang dapat dia lihat, seberapa sering, seberapa lama, serta tindakan lain seperti tingkat respon pembeli yang dilakukan. Ini ya. Nah, kita juga bisa melihat dari sisi pembeli. Ya. Seberapa lama, seberapa sering konsumen itu mencari produk. Seberapa lama, serta tindakan seperti tingkat respon pembeli, ya. Dan pembelian yang dilakukan, berapa stok yang tersisa. Itu mudah untuk dipantau. Dan digital marketing ini dapat didistribusikan tingkat yang cepat dan jangkauannya yang luas daripada dibandingkan dengan komunikasi pemasaran tradisional. Ya kan? Cepat responnya. Ya. Pengiriman barang, jangkauannya luas. Anda beli produk tidak harus pemilik toko yang berada di Lampung saja, yang satu provinsi dengan kita. Entah itu barangnya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, secara luas. Media digital memungkinkan konsumen untuk menelusuri informasi yang lebih dalam dibutuhkan untuk membuat keputusan. Ya. Memungkinkan konsumen ini menelusuri informasi yang lebih dalam. Ya, dari satu toko dia lihat deskripsi produknya, kualitas produknya tidak pas, tidak cocok, dia berpaling ke toko yang lain. Buka lagi ke toko sebelah apa yang dia cari, baca deskripsi, kemudian tidak puas dia bisa tanya. Jadi itu memungkinkan konsumen ini mencari lebih detail terhadap barang untuk berbelanja. Nah, dan ingat digital marketing itu tidak hanya berhubungan dengan iklan semata ya. Dan iklan ini merupakan salah satu untuk memasarkan produk yang sebenarnya kurang reliabilitas dan dinilai sekitar 76% orang tidak mempercayai iklan perusahaan, ya kan? Kebanyakan seperti itu, bukan perusahaan. Ah, ini hanya promosi saja, ini hanya promo aja. Tapi tidak hanya iklan semata dalam digital marketing. Dan iklan bukan hanya satu-satu jalan digital marketing, merupakan cara yang kurang efektif. Kalau kita mempunyai uang begitu banyak karena iklan, pada dasarnya secara tidak langsung memaksa orang untuk melihatnya. Ini salah satu contoh website jual beli alat elektronik apa nih, Samsung. Ini digital marketing bahkan di media sosial Anda, Facebook, kemudian Instagram, itu sudah ada menu lapak untuk jual beli. Kemudian strategi pemasaran dalam digital marketing ini sederhana. Kalau sederhananya adalah pemasaran dalam digital efektif membangun kesadaran ataupun strateginya adalah memahami pasar. Ya kan? Anda menggunakan sosial media apa saja. Nah, mungkin dari batasan usia contohnya, ya, dari kaula orang tua kita mungkin seberapa apa media sosial yang paling familiar di usia orang tua kita. Mungkin Facebook, mungkin di usia kita mungkin Instagram. Nah, kayaknya kalau saya dulu itu yang paling familiar itu adalah Kaskus, Twitter, Friendster. Ya. Sekarang sudah mulai. Jadi pahami pasar, siapa yang, misalkan Anda menggunakan salah satu media sosial, ya, Anda tahu siapa yang paling banyak menggunakan, siapa mereka, di mana mereka, dan jurnal apa yang mereka, atau apa yang sering mereka buka mencari produk. Mencari jawaban adalah salah satu cara membuat personal atau personal itu adalah deskripsi dari orang yang mungkin inilah layanannya.
Anda, di layanan Anda. Kemudian analisa pesaing, jangan abaikan pesaing Anda. Ya kan, kita pasti punya pesaing dari usaha. Lakukan penelitian terhadap mereka untuk melihat bagaimana mereka menggunakan saluran digitalnya dalam menjangkau pelanggan. Ya kan? Melihat pesaing-pesaing kita, mereka dalam promosi melalui apa? Melalui platform digital apa? Kemudian prioritas taktik dan saluran digital ini adalah begitu banyak saluran digital, media digital ini, online harus menentukan saluran mana yang cocok, yang paling sering dibuka atau diakses oleh konsumen. Prioritaskan taktik pemasarannya di salah satu media. Ya. Ini salah satu contoh kalau orang istri saya itu kalau mau cari baju itu dia sudah tahu terlebih dahulu baju. Bulan ini keluar barang terbaru dari sini. Ternyata dia mengikuti salah satu Instagram ataupun WhatsApp, ya, ikut gabung di komunitas baju-baju muslimah mungkin misalnya. Di sana setiap ada produk baru ditawarkan oleh admin. Ternyata. Jadi begitu datang ke toko, saya ingin barang ini. Ini sudah ada nih. Jadi dengan mudahnya membeli barang dari yang sudah diinformasikan atau yang sudah diiklankan, dipromosikan di media tersebut, ya, di media digital tersebut. Jadi tentukan fokusnya yang mana, prioritasnya. Kemudian yang keempat, maksimalkan potensi saluran Anda. Ya, saluran digital dan taktik akan benar untuk bisnis tergantung pada tujuan bisnis. Setelah tahu tujuan bisnis tersebut, barulah kita harus memaksimalkan potensi saluran itu. Untuk promosinya Anda lebih fokus ke mana. Layaknya Anda menentukan media komunikasi, prioritas komunikasi Anda. Mungkin di handphone Anda ada Twitter, ada Telegram, ada WhatsApp. Jaluran komunikasi yang potensial yang Anda paling sering, mungkin kalau saya mungkin WhatsApp, saya Telegram ada, tapi jarang sekali saya buka Telegram itu, hingga pesannya itu ada yang sudah agak lama. Ada yang lebih berfokus pada saluran pada Telegram. Layaknya seperti itu juga dalam pemasaran, fokus maksimalkan saluran tersebut. Jangan semuanya tidak ada yang kita fokuskan, semuanya kita layani, tapi ketika konsumen menanyakan sebuah produk di salah satu media, itu tidak kebaca atau tidak terlewatkan oleh lambat respon kita. Sehingga itu saluran komunikasi, saluran untuk pendistribusian ini lambat kalau tidak berfokus. Kemudian mengukur hasil. Jadi mengukur hasil ini ada indikator kinerja yang diukur, misalnya meningkatnya penjualan secara online dari sebelumnya, ya, meningkatnya lalu lintas pencarian alami dengan kata kunci pencarian, dan keterlibatan media sosial Facebook itu sebesar 25%. Ini salah satu contoh juga menggunakan teknologi. Karena masyarakat itu, kita seberapa banyak sering kita dalam sehari itu menggunakan sosial media.
Iya kan? Yang off-cam ini kok malah berkurang-kurang nih? Kalau ada yang ditanya langsung saja ya. Ini hanya 2 yang setianya, Andri dan Oloan. Yang lain gimana nih? Yang keenam, analisa efektivitas. Nah, mungkin Anda harus menguji beberapa kampanye pemasaran yang paling efektif. Ya, mungkin dari salah satu ketika pembeli, Ibu dapat informasi produk kami dari mana? Dari Facebook, dari Twitter, dari Telegram. Lacak melalui Google Analytics dan metrik lainnya seperti Facebook, Twitter, dan yang memakai WhatsApp, dan lain sebagainya. Analisa efektif saluran mana yang untuk komunikasi pelanggan yang paling efektif. Ini offline marketing, ini perbedaannya. Kalau offline marketing kenyataannya seperti ini. Ketika Anda membeli untuk sebuah toko, pengadaan sebuah toko, Anda harus mengentry dokumen barangnya apa, dientry, diketik, ya. Kemudian barang tersebut dicetak dengan perintah, dengan mesin cetak. Kemudian barang itu tersebut dikirim melalui fax atau kirim email. Tetapi barang secara asli itu dokumen asli ini dikirim melalui kurir, jasa pengirim. Si penjual atau si distributor ini menerima barang yang dan fax, kemudian mendapatkan melakukan entry ulang dokumen aplikasi yang dia jual, dimasukkan berapa barang yang dibeli kalau secara offline ya. Kemudian menerima dokumen asli pemesan. Itu kalau offline. Bedanya dengan online marketing, si pembeli produk apapun yang dia beli terakses dengan internet, dia dapat menjalin komunikasi dengan penjual. Dari hal-hal yang dilakukan ini, lakukan pemesanan, melakukan pembayaran, bukti pembayaran, dan secara online sebenarnya. Itu online marketing. Jadi online marketing ini adalah berbicara tentang sumber penghasilan dan berbicara bagaimana cara promosinya. Sumber penjualan ada bagaimana pembayaran, bagaimana pemesanan, ya. Dari cara promosinya ada aplikasi apa saja yang kita promosikan melalui search engine atau pencarian yang efektif, email marketing, mobile, kemudian sosial media. Itu adalah media pemasaran. Dan perbandingan usaha online dan offline ini, tahukah Anda, teman-teman, ya, bahwa menjalankan bisnis online ini membutuhkan modal yang lebih murah dibandingkan offline. Ya. Nah, ini perbandingannya salah satu, ini ada referensinya. Ya. Jadi David Putra ini membandingkan bagaimana dia buka usaha secara online dan offline. Ketika offline, dia terkait dengan item sewa toko atau web hosting, perbedaannya. Kalau sewa toko atau kios, ya, itu biasanya kalau sewa itu minimal 6 bulan, ya, setengah tahun atau 1 tahun. Itu kisaran 20 hingga 30 juta. Ya, Anda bisa tanya, datang ke kios-kios, ya, datang ke pasar, berapa dia sewa kiosnya, rukonya. Itu mahal. Nggak ada yang 500-an per bulan, 300 per bulan, kayak ngekos. Kalau offline, kita hanya bayar sewa hosting, ya.
Biaya listrik karena sewa satu kios, satu rumah, satu ruko, itu ada biaya listrik, ada toketnya sendiri, meteran sendiri. Kalau lewat rumah, hanya biaya. Anda mungkin ada listrik di rumah, ya sekalian untuk hidup, untuk kita dalam operasional sehari-hari ya listrik di rumah. Kemudian bisa menggunakan komputer. Kemudian secara offline itu kalau buka usaha ada penjual, ada karyawan aslinya. Ya, berapa kali Anda mungkin datang ke toko, itu karyawannya yang melayani. Kalau secara online, respon itu bisa dilakukan oleh si pemilik usaha itu sendiri. Lagi dia belum punya karyawan, dia bisa mengajak keluarganya untuk melakukan penjualan, baik itu pengemasan, merespon, dan konsumen itu juga begitu ngecek tahu, nggak akan langsung direspon kayaknya on time. Ya, seperti itu. Modal barangnya 44 juta per bulan itu relatif. Ya. Karena jika buka kios, jika buka ruko, ada barang yang dia pajang, ada barang yang harus kita promosikan agar menarik. Tetapi kalau modal untuk secara online itu relatif juga ya, bisa nol kisarannya hingga 200.000. Ya, seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Contohnya secara online itu belum tentu dia punya stok yang banyak. Kalau toko, ya nggak mungkin dia hanya menjualkan satu stok barang atau setiap item-item barangnya hanya satu. Ya kan? Kalau secara online itu kok bisa nol? Nah, itu dia hanya mempostikan sebuah gambar, dia beli dan toko yang lain, baru dia kirim ke Anda. Ya, bisa seperti itu. Itu usaha online. Dan yang toko-toko online yang Anda buka di platform digital marketplace Anda, belum tentu itu barang dia sendiri. Itu adalah barang yang dia juga beli, kemudian yang harganya sesuai dan dia jual lagi. Karena kita nggak tahu tokonya langsung, rumahnya langsung. Itu barang stoknya berapa. Kemudian biaya promosi. Biaya promosi 200 hingga 300.000 per bulan, itu relatif ya. Karena umumnya sudah ngeluarin biaya untuk buka kios, tetapi biaya promosi secara online ini relatif juga ya. 300 sampai 500 ini maksudnya Anda mendesain. Kemudian biaya rata-rata jika dirata-ratakan maksimal itu 8 juta per bulan untuk biaya secara offline. Secara online itu 1,125 juta. Itu ini termasuk yang besar. Jadi pengalaman David ini tentu Anda pengen tahu berapa untungnya. Jadi laba bersihnya di usaha offline ini 1 hingga 2 juta per bulan dengan modal 6 juta di awal bulan. Karena sewa kios ya, karena akan berbayar dalam 1 tahun dibagi dalam 12 bulan, kemudian berapa per bulan sewanya, kemudian ditambah dengan berapa per bulan biaya listrik. Ya. Beda bandingkan dengan bersih dengan secara online. 1 hingga 2 juta per bulan dengan modal 500.000. Ini adalah sewa web hosting ataupun dengan ini termasuk yang besar ya contohnya. Nah, contoh dalam sewa hosting, biaya listriknya, ya. Itu juga listrik pun termasuk pemakaian sehari-hari.
Jadi toko online versus toko offline ini perbandingannya adalah terkait lokasi, terjun langsung ke pusat keramaian. Kalau online, pusat keramaiannya ada terletak di platform online. Contohnya adalah pada mesin pencari Google, media sosial, itu lokasinya adalah di platform digital. Kalau offline, harus mendekati pusat keramaian, yang mana orang lalu lalang atau datang ke pasar atau datang ke kios-kios di pinggir jalan atau di pusat belanja. Jangkauan pasarnya, jangkauan pembeli dimanapun lokasinya, dimanapun pembeli berada, luas secara online. Bedanya halnya offline, pengunjung yang datang ke toko offline kemungkinan besar berasal dari wilayah lokasi yang berdekatan dengan offline toko tersebut. Iya kan? Pemasaran, promosi dilakukan hampir tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media online. Penjualan dapat menggunakan media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, atau Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian offline memerlukan biaya, terutama untuk biaya percetakan, cetak spanduk, cetak baliho, banner, kartu nama, itu pemasaran. Kemudian mencari barang. Pembeli cukup mengetik kata kunci dari produknya di laman pencarian di Google ataupun di lapak online. Tapi kalau mencari barang secara offline itu harus mendatangi toko, melihat di raknya ada atau tidak, kemudian baru pindah ke toko-toko sebelumnya. Tapi kalau Anda mencari secara online, Anda tutup kata kunci barang yang Anda cari, maka akan keluar semua produk serupa dan toko-toko yang bermacam-macam. Kemudian cara pembeliannya, itu cukup menekan tombol beli, memasukkan produk di dalam keranjang, dan Anda mentransfer. Sedangkan offline, mengunjung toko online memiliki produk yang tersedia, hanya tersedia. Tidak ada pilihan. Harus ada di toko. Modal awalnya harus mengeluarkan biaya internet, modem, atau biaya pembuatan website dan toko online. Sedangkan kalau offline, biaya yang harus dikeluarkan di awal, sewa toko minimal selama 6 bulan atau setahun. Biaya operasional toko, misalkan listrik, keamanan, kebersihan, biaya sewa gudang, dan lain sebagainya. Jenis produk yang dijualkan online tidak terbatas, sedangkan offline ini jenis produk yang dijual di sebuah toko offline dapat bermacam-macam namun terbatas jumlahnya. Jumlah toko terkait penjualan bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak lewat marketplace atau situs jual beli online dengan rata-rata menyediakan akun secara gratis. Bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak. Kalau toko secara tradisional, Anda sewa toko ini khusus untuk baju, ini untuk sembako, ini untuk bangunan, maka itu harus berbeda-beda. Kalau secara online, Anda dengan mudahnya membuka toko online Anda. Tenaga dan waktu, dari segi tenaga dan waktu, toko online dan toko offline ini dibutuhkan satu orang yang dibutuhkan setiap hari untuk full time maupun part time yang bisa mengerjakan bekerja atau menguruskan. Sedangkan kalau offline, toko yang offline atau tradisional ini tenaga yang dibutuhkan lebih dari satu. Karena harus punya kasir, SPG, manajer toko, ya. Itu perbedaan. Jadi apakah toko online selalu berlawanan dengan offline? Berlawanan, tidak teman-teman.
Itu jika dibandingkan. Kita sebelumnya itu adalah membandingkan bagaimana penjualan toko online dan offline. Tapi kalau sudah tokonya besar, ya, pembeli toko setelah mengunjungi toko online 80%, pembeli dari toko setelah mengunjungi toko online, sehingga di 58% diantaranya membeli toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Jadi, kalaupun sudah ada toko offline, konsumen tersebut datang ke toko tanpa harus memeriksa masuk, lihat di rak-rak, hanya menunjukkan seperti saya ingin beli produk ini ada di Instagram, ini sudah ada. Seperti itu yang jika bisa dikombinasikan, ya silakan dikombinasikan. Ya. Mereka membeli barang di sebuah toko, melakukan riset terlebih dahulu. Ya, melakukan riset ini mengunjungi toko online tersebut di dunia maya, kemudian baru mereka membeli perbandingannya, meriset terlebih dahulu, riset toko. Ya, layaknya Anda membeli sebuah barang, Anda membandingkan secara online dan offline. Anda telah meriset, melakukan pencarian harga pasar yang ada di online, ataupun kualitas barangnya sudah dapat informasinya secara online, baru Anda membeli produk dengan terlebih dahulu melakukan riset di dunia maya. Membuat toko online itu hanya butuh waktu 15 menit, teman-teman. Anda download platform digital, penjualan digital, marketplace, atau salah satu contohnya marketplace yang Anda install. Anda buat akun kan di sana. Kemudian di sana ada pengaturan membuka toko. Nah, itu sangat simpel seperti itu. Membuka toko itu 15 menit mulai dari Anda mendaftar. Misalkan Anda baru buat akunnya 5 menit mendaftar. Kemudian membuka tokonya. Ini toko, deskripsi toko Anda. Kemudian mengunggah produk yang Anda jual. Itu berupa gambar. Jadi ini Hamdi mengatakan bahwa toko online saya mendapatkan pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Sebelumnya dia punya orang toko yang di pinggir jalan dan pelanggannya itu hanya mengandalkan yang lewat depan toko. Tetapi tanpa toko online, dia dengan toko online bisa mendapatkan pelanggan yang telah, sehingga pelanggan yang offline ini hanya tersibuk, tidak sempat untuk datang ke toko offline. Tentu saja mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota, bahkan tak pernah saya temui sama sekali. Jadi sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk usahanya. Jadi dia buka toko offline yang hanya di pinggir jalan dan itu pun sepi. Hingga karena mengharapkan pelanggan itu mampir. Karena mereka sibuk. Tapi dengan online, itu memungkinkan pelanggan itu yang loyal dari luar kota, ataupun yang belum sama sekali dia. Kayaknya kita belanja online, Anda belum nggak tahu, tidak menemui yang si pelanggannya, hanya melewat chat saja. Membeli produk tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Itu materi kita hari ini terkait digital marketing. Ya. Bagaimana promosi dengan memanfaatkan media digital. Ini beberapa poin yang disampaikan dari slide tersebut. Bagaimana digital marketing, bagaimana menurut Anda kelemahannya, tradisional dan modern, itu sudah ada di slide sebelumnya.
langkah strategi pemasaran dalam digital marketing ada juga. Nah, jadi ini sebuah kata statement bahwa malas itu adalah kemenangan saat ini dan kekalahan masa yang akan datang. Ya, karena penyesalan itu hanya akan datang. Hanya keuletan atau ketekunan adalah tanda jadi bahwa kita sukses. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini materi kita sudah sampai di sini terkait digital marketing, penjualan secara digital. Jadi terkait ini ya silakan teman-teman diisi loh ini, ya. Ayo berprogres lah ini. Kalau nggak isi ini, aduh udah kelewatan sekali. Ini bukan hanya untuk tugas saja, tetapi tugas besar dan Anda gali ide-ide yang kreatif. Kelompoknya Ade nih, apa usahanya, ya, situasinya. Kelompoknya Johannes, Tegar, Daniel, Raja Joshua, Alia, Olowan. Nih, tolong di sini. Ya. Karena kita sudah, ini sudah minggu ke-5 ya. Kemarin sudah buat BMC, tapi dari kita review sebelumnya, tugas-tugas ini mengerjanya pun ya seadanya. Nah ini tolong apa namanya yang belum sesuai tolong disesuaikan ya. Kan di sini materinya sudah jelas nih di sini. Materi membangun konsep bisnis dengan BMC. Kan sudah ada disebutkan bahwa ada 9 blok. Dan blok itu tidak hanya tabel biasa. 9 blok ini tergambar dari kanvas yang tersusun berdasarkan cara otak kerja. Kita, blok kanan, otak kerja kita. Otak sebelah kanan didasarkan pada alur kerja otak kanan, blok kanannya, dan blok kiri berdasarkan otak kreativitas. Itu ya, koreksi saya. Ini kan sudah ada saya kasih template seperti ini. Buatlah yang menarik. Oke, jadi seperti itu ya. Terkait materi kita hari ini dan sedikit review dari tugas 2-nya BMC ini. Yang mau diperbaiki silakan diperbaiki ya. Kemudian teman-teman saya informasikan bahwa hari Rabu depan nanti Anda kirimkan perwakilan kelas, perwakilan kelompok Anda, perwakilan kelompok ini untuk hadir di diskusi ide gagasan usahanya. Anda telah merancang sebuah konsep usahanya. Konsep usahanya siapa konsumennya, kan sudah tergambar tuh kan abstraknya. Dari 9 blok itu kan terjawab. Mulai dari konsumennya, bagaimana Anda menjalin komunikasi, bagaimana value proposition-nya atau nilai jual, bagi siapa partner utama Anda untuk produksi barang, kemudian bagaimana saluran distribusi, sampai dengan manajemen keuangan. Kan itu sudah. Nah, kalau yang masih kosong-kosong itu mungkin belum tergali, itu bisa didiskusikan di hari Rabu ya. Tepatnya di tanggal 5 Oktober. 5 Oktober itu teman-teman kirim perwakilan kelompoknya minimal 2 orang.
untuk hadir di acara FGD. Ya. Nanti yang filenya nanti kita buat seperti ini lagi ya. Ini partisipasi FGD yang pertama. Ini yang hadir. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi wajib nanti kirim anggota kelompoknya. Ini mata kuliah ini lewat-lewat saja enggak. Tapi ini harapannya Anda ya, selagi menunggu pekerjaan Anda berwirausaha dan membedakan kita seorang yang terdidik. Anda telah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Itu bagaimana buka usaha itu punya strategi. Punya strategi bagaimana merancang sebuah usaha bisnis. Layaknya seorang bagaimana memecahkan sebuah masalah yang tamat SMA, yang tamat SD, yang tamat kuliah. Banyak perbedaannya. Mereka misalkan dari anak sekolah SD memecahkan masalah hanya 10 cara. Anak SMP dengan 50 cara. Anak SMA dengan 100 cara. Tapi dengan anak kuliahan yang sudah dapat ilmu, bekal ilmu, orang terdidik, memecahkan masalah itu dengan 1000 cara. Makin tinggi pendidikan, makin banyak berpikir cara memecahkan masalah. Seperti itu ya. Banyak seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Presensi sudah semua? Sudah ya? Sudah. Iya, mungkin ini saja materi kita, pertemuan kita hari ini. Semuanya terima kasih untuk yang menyalakan kamera. Ini berapa orang? Terima kasih Olan yang dari awal telah menyalakan kamera. Andri awalnya hanya 2, kemudian Apip, ada Naufal. Nah yang lain ini makin menghilang. Ada saya sampai ingat ini kalau pertemuan perkuliahan hari kemarin, kalau saya pun opcam juga ini. Rosi, nah, Rosi Sarah. Hingga saya lip akhir pun dia masih ada online. Itu menandakan bahwa setelah join, hilang. Lupa kalau lip dari Zoom. Ya. Jadi itu ya yang lain tolong bangun karakter Anda yang kuat dan pribadi yang menarik selagi muda. Oke, demikian ya teman-teman ya. Selebihnya hanya sebuah motivasi ya teman-teman, sebuah ajakan untuk kita agar lebih baik lagi. Lebih enak lah saya menegur daripada saya nggak peduli. Ya. Ini kelas kita mengajak semuanya agar berpartisipasi, agar tidak hanya lewat-lewat saja. Ada ilmu yang didapat, ada materi, Anda join, tapi Anda berpartisipasi. Kalau kuliah yang menyimak itu kan tahu ya instruksi tugas yang benar bagaimana seperti itu. Ya, oke, demikian untuk materi kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Oh iya, mari. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pagi, mari. Terima kasih, Pak. Mari.